Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Shalom kakak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Yuk adik-adik, sebelum aku tanya nih, aku undang bangkit berdiri dulu deh. Yuk berdiri. Berdiri. Udah berdiri semuanya? Ayo berdiri. Yuk, gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi ya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, pagi ini kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau sama-sama gunakan mulut kita, tangan kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita mau nyanyi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja. Sekali lagi ya, sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Silakan duduk adik-adik. Yuk adik-adik, tiba saatnya kita mau mulai kebaktian kita. Sebelum kita masuk dalam doa, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Yuk kita mau angkat satu penyembahan, menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kita mau ulangi dari awal. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih.
lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk masih bisa memuji Tuhan meskipun kami tetap ibadah online Tuhan, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk bisa memuji nama Tuhan, bisa memakai mulut kami, tangan kami Tuhan untuk bisa memuji Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau pimpin kebaktian kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai kebaktian kami ini. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri adik-adik, karena kita masih mau lanjut untuk memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan karena kita memiliki Allah yang besar. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Yuk sekali lagi kita nyanyikan pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Sekali lagi kita nyanyikan untuk Allah kita yang besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Oke, silahkan duduk adik-adik. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan
Benar Tuhan, kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang besar, Allah yang mampu melakukan segala hal. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena itu pada pagi hari ini kami ingin menggunakan pagi kami untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir dalam hati setiap kami Tuhan, berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang diberitakan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, tak lupa kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silahkan duduk adik-adik. Halo kakak-kakak kelas besar, apa kabar? Hari ini Koko dimintain tolong sama Kak Ina untuk bawain firman Tuhan di kelas besar. Kakak-kakak kenalin ya, namaku Koko. Aku hari ini dimintain tolong sama Kak Ina untuk bawain firman Tuhan di kelas besar tentang menghormati. Kakak-kakak, Koko harap bisa menghormati Koko ya, meskipun Koko masih kecil. Koko mau bawain firman Tuhan buat kakak-kakak semua. Dengerin ya kakak-kakak ya. Mau dengerin firman Tuhan yang Koko bawain kan hari ini? Ya? Oke. Dengerin firman Tuhannya ya. Pertama-tama, Koko mau tanya dulu nih tentang menghormati sama kakak-kakak kelas besar. Tahu nggak? Kenapa ya kita harus menghormati? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena dalam 10 hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, ingat kan kakak-kakak, ingat kan 10 hukum yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Musa? Masih ingat kan? Isinya apa aja? Ya, isinya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Terus, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini barang milik orang lain. Nah, 10 hukum itu di dalamnya ada, lihat deh hukum yang kelima deh. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, pertama-tama Koko mau kasih tahu nih, kalau 10 hukum itu terbagi dua. Satu, hukum pertama sampai hukum keempat itu mengatur hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan hukum kelima sampai hukum ke-10 itu mengatur hubungan manusia dengan manusia. Nah, ketika Tuhan mengatur hubungan manusia dengan manusia, hal pertama yang Tuhan ingatkan kepada kita adalah kita harus menghormati. Pertama, kita menghormati orang tua kita karena mereka adalah manusia pertama yang akan kita temui. Betul nggak teman-teman? Iya betul. Nah, kita harus menghormati orang tua kita. Selain itu, kita juga harus menghormati sesama kita. Selanjutnya kan, jangan membunuh. Berarti kita menghormati keberadaan mereka. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, jangan mengingini barang milik sesamamu. Itu semua dasarnya juga menghormati dan mengasihi sesama kita. Ingat hukum kasih
yang Yesus ajarkan juga kepada kita. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di sini kita belajar bahwa menghormati orang tua, mengasihi sesama adalah perintah Tuhan. Nah, selain di Keluaran 20 ayat 12 yang isinya 10 hukum Allah itu yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, selain itu ada juga satu ayat di Efesus 6 ayat 2 yang berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ya, supaya kita panjang umur dan berbahagia. Dan diberkati Tuhan tentunya. Nah, ada satu contoh nih, percakapan Tuhan Yesus dengan seorang muda yang kaya. Ada di Matius 19 ayat 16 sampai 19. Yo, kakak-kakak kelas besar yang bisa baca, pasti udah bisa baca semua kan ya. Yang ada Alkitab, boleh buka Matius 19 ayat 16 sampai 19. Koko bacain ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Maka kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, gitu tuh kisahnya. Jadi, seorang pemuda kaya datang kepada Yesus dan dia bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya memperoleh hidup yang kekal? Dan Yesus menasehati pemuda kaya itu untuk jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan harus menghormati ayah dan ibu. Jadi menghormati adalah salah satu perbuatan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Ingat ya, menghormati itu bukan dengan hormat, gerak. Seperti menghormat bendera, bukan seperti itu aja. Bukan juga membungkuk 90 derajat. Bukan itu saja. Tapi dengan menjaga perkataan kita, dengan tidak mengucapkan saksi dusta, atau bergosip, atau ngomongin orang lain, atau mencuri, itu tidak menghormati milik orang lain, atau melakukan yang tidak sopan dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita sehari-hari, dari perkataan kita, itu semua kita harus bertindak menghormati atau menghargai pihak lain. Kalau kita mengasihi orang itu, kita pasti akan menghormati dan menghargai orang itu. Ya, ada satu kisah lagi tentang seorang raja yang ditegur oleh Tuhan karena dia tidak menghormati Allah. Yaitu Raja Belsasar. Tidak menghormatinya di mana? Teman-teman tahu gak siapa Raja Belsasar? Raja Belsasar itu adalah seorang Raja Babel. Nah, kalian masih ingat kan tentang Raja Nebukadnezar? Nah, ini
keturunan Raja Nebukadnezar yang menjadi Raja Babel. Tapi raja ini dia tidak menghormati Allah. Caranya begini, suatu hari dia sedang minum-minum, pesta di istananya. Nah, dalam mabuknya, Raja Belsasar ini memerintahkan tentaranya, memerintahkan orang-orangnya untuk mengambil barang-barang dari bait Allah. Nah, udah gitu, Raja Belsasar dan orang-orang yang ada di situ, yang pesta di situ, mereka minum anggur pakai peralatan dari bait Allah. Nah, sambil mereka memuja dewa-dewa mereka yang terbuat dari emas, perak, batu, kayu, semua. Tapi tidak menghormati Allah sama sekali. Dan Allah menegur Raja Belsasar dengan membuat sebuah tulisan di dinding ketika raja itu sedang pesta. Dan tulisannya adalah Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, yang artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Jadi saat itu juga Raja Belsasar mati terbunuh dan kerajaan Babel digantikan oleh Media Persia. Wah, penghukuman Tuhan kepada Raja Belsasar ini sangat berat ya, karena Raja Belsasar tidak menghormati Allah sama sekali. Nah, hari ini kakak-kakak kelas besar, kita belajar untuk menghormati Allah, untuk juga menghormati sesama kita manusia. Jangan seperti Raja Belsasar yang tidak menghormati Allah dan akhirnya dihukum oleh Allah. Ya teman-teman ya kakak-kakak ya, kita belajar untuk menghormati. Seperti pagi hari ini, kakak-kakak menghormati Koko. Meskipun Koko masih kecil, tapi kakak-kakak mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Koko. Karena firman Tuhan ini adalah pesan dari Tuhan buat kakak-kakak semuanya. Ya, nah yang terakhir pesan firman Tuhan kali ini adalah ayat hafalan dari 1 Petrus 2 ayat 17. Yuk kakak-kakak buka lagi Alkitabnya ya. 1 Petrus 2 ayat 17. 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sekali lagi ya, kakak-kakak, sekali lagi ya. 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya kakak-kakak ya, ingat firman Tuhan hari ini, kita harus menghormati semua orang. Menghormati orang tua, terutama menghormati Allah. Ayo kita berdoa kakak-kakak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami semua untuk menghormati Tuhan, menghormati orang tua kami, menghormati saudara-saudara kami, menghormati semua orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami Roh Kudus untuk kami dapat melakukan firman Tuhan ini setiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu kakak-kakak kelas besar.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan bagi kebaktian anak, dapat mentransfernya di nomor rekening berikut ya. Kalian juga bisa mengajak teman atau saudara kalian untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu dengan cara membagikan link video ini. Ini juga salah satu cara kalian memberitakan firman Tuhan loh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.